There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktek coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai observasi, Bapak Fadli Azamuddin sebagai coach, Ibu Oktarini sebagai coachee. Baiklah, saya akan mulai berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Fadli Azamuddin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Oke, sepertinya hari ini Bapak mau melakukan praktek coaching begitu ya, Pak ya? Sama siapa, Pak? Oh, hari ini menurut jadwal saya melaksanakan dengan Bu Oktarini, Bu. Oh, sama Ibu Oktarini begitu ya, Pak ya? Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada praktek ini, Pak? Ya, untuk sesi coaching ini saya berencana akan melaksanakan coaching dengan memakai alur TIRTA, yaitu dengan menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi, dan terakhir nanti bertanggung jawab gitu. Tanggung jawab dari coaching saya. Oh begitu ya Pak, berarti Bapak nanti akan menggunakan praktek dengan alur TIRTA begitu ya Pak ya, penilaiannya ya Pak ya? Oke. Lalu kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Dari 3 kompetensi itu nanti saya akan menggali informasi-informasi yang diberikan oleh Bu Oktarini dengan memberikan penguatan-penguatan. Jadi penguatan yang saya buat itu dari sumbernya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan ditanyakan. Iya, oh begitu ya Pak ya. Jadi indikator ketercapaiannya nanti seperti apa gitu Pak? Jadi indikatornya nanti Bu Rini itu nanti bisa mendapatkan penguatan dari sesi coaching ini nanti gitu. Jadi dia bisa menjadi kuat untuk melaksanakan apa yang dia pikirkan. Oke, baik Pak Fadli. Saya izin nanti sebagai observasinya ya Pak ya. Silahkan dimulai Pak. Terima kasih Bu ya. Bu Oktarini, silakan masuk. Ya, Pak Fadli. Bapak cerah Bu Oktarini hari pagi ini. Alhamdulillah cerah pada pagi ini, Pak Fadli. Ya. Jadi kita pagi ini sesuai dengan rencana Bu Oktarini, kita akan melaksanakan sesi coaching. Iya, benar Pak Fadli. Jadi apa yang ingin Ibu Oktarini ngomongkan pagi ini? Sebenarnya sekarang ini ada perasaan yang mengganjal nih Pak Fadli. Ya Bu. Ada masalah sedikit nih, karena tepatnya ini di bulan April nanti saya diminta sebagai narasumber nih Pak Fadli. Jadi ada rasanya di diri saya ini yang menjadi perasaan yang mengganjal atau kurang nyamannya saya nih Pak Fadli. Jadi saya berharap nanti nih ada nih solusi dari permasalahan saya ini Pak Fadli. Oh gitu. Iya Pak Fadli. Jadi Bu Rini dalam waktu dekat ini berencana akan mengadakan akan menjadi narasumber di sekolah lain Pak Fadli, di SMP 2 begitu Pak Fadli. Jadi dalam melaksanakan jadi narasumber nanti itu ternyata punya sedikit kendala gitu ya Bu Rini ya? Iya Pak Fadli. Boleh Bu Rini ceritakan apa kendala yang Bu Rini hadapi itu? Sebenarnya gini Pak Fadli, saya mungkin belum terbiasa saja ya untuk berbicara mungkin di sekolah lain atau ke tempat orang-orang yang belum saya kenali gitu. Jadi itu yang rasanya mengganjal bagi diri saya mungkin ya, karena pertama mungkin kurang pede juga.
kemudian belum juga berpengalaman, mungkin itu yang membuat saya kurang nyaman saat ini nih Pak Fadli. Gitu. Jadi Iya. Bu Rini merasa kurang pede, kurang nyaman karena nanti Belum dalam berpengalaman gitu, begitu ya, Pak Fadli. kurang nyaman gitu ya. Ya, Kurang nyaman karena apa mm-mm. namanya menghadapi pemateri di sekolah lain gitu. Iya, Ya. Jadi itu dari Bu Rini itu yang rasa-rasanya perlu dibicarakan. Jadi iya. nanti di akhir coaching kita ini apa yang Bu Rini harapkan? Saya berharap setelah pembicaraan kita ini Pak Fadli, saya merasakan pertama perasaan enak ya untuk menghadapi melaksanakan menjadi narasumber nanti, kemudian PD dalam berbicara, nyaman, tidak menjadi beban lagi bagi saya. Nah, itu yang saya harapkan nanti Pak Fadli. Mudah-mudahan Pak Fadli bisa membantu saya nih Pak Fadli. Aman Bu, itulah dari coaching kita nanti. Ini saya akan bantu Ibu untuk meyakinkan Ibu untuk bisa enak menjadi narasumber, kemudian apa namanya di sini menjadi PD kembali. Gitu. Iya. Iya, iya. Jadi apa namanya lagi nih Bu? Menurut Bu Rini, seperti apa perasaan PD ini bisa Bu Rini katakan nanti saya bisa PD dalam menjadi narasumber. Seperti apa kira-kira menurut Bu Rini yang dikatakan PD itu seperti apa? Gitu. Seperti apa? Kalau menurut saya Pak Fadli ya, kalau kita percaya diri itu apabila kita sudah dapat berbicara dengan lancar, dengan baik, Ya. kemudian kita juga menguasai materi dengan baik, mungkin itu yang membuat bisa kita percaya diri untuk menghadapi orang-orang yang baru kita temui mungkin Pak Fadli. Mungkin begitu Pak Fadli. Oh itu. Jadi Iya Pak Fadli. menurut Bu Rini PD ini nanti kalau sudah bisa bicara dengan lancar, ya sudah bisa apa namanya berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, itu Bu Rini ya. Iya. Itu idealnya kalau membagikan PD Bu Rini. Jadi Iya. sekarang kan nanti itu di waktu menjadi narasumber itu kan ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan Bu Rini kurang pede. Bisa enggak bantu jawaban Bu Rini selain tadi yang tadi Bu Rini sebutkan tadi, apa lagi yang rasa-rasanya yang membuat Bu Rini ini kurang pede lagi nanti waktu menjadi pemateri itu? Mungkin dari segi persiapan mungkin Pak Fadli. Nah, Jadi memang harus dipersiapkan benar-benar mungkin ya. Pertama mulai dari dari penampilan, kemudian dari slide presentasinya, kemudian bagaimana kita nanti bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan baik, sehingga terjalin mungkin komunikasi kita dengan baik dengan beberapa orang yang kita temui itu. Jadi itu rasanya mungkin yang membuat kita lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum Pak Fadli. Jadi menurut Bu Rini ini nanti ini ya akan membuat persiapan lebih baik dengan cara menyediakan set presentasi, kemudian menjalin komunikasi, menjaga penampilan, kan itu. Iya. Menurut Bu Rini ya. Kemudian tambah lagi Pak Fadli mungkin karena kita sebagai pemateri itu kita kalau dapat berarti nanti kita mempersiapkan juga ya Pak Fadli, ada ice breakingnya, kemudian ada kuis-kuisnya yang menarik dan reward yang akan kita berikan bagi siapa yang mampu untuk menjawab pertanyaan dari pemateri Pak Fadli. Oh gitu, mantap ini.
Jadi Bu Rini sudah punya rencana nanti untuk menghilangkan atau menimbulkan PD itu nanti akan pelaksanaannya mengadakan ice breaking dan quiz. Iya. Gitu ya. Ya. Jadi kalau diukur apanya namanya ini? Kapan rencana Bu Rini melaksanakan apa namanya pemateri ini di sekolah itu tersebut kapan? Pelaksanaannya nanti di awal Februari Pak Fadli. Jadi masih ada waktu 1 minggu lagi untuk mempersiapkan Pak Fadli. Oh gitu. Jadi waktu Bu Rini itu ya masih panjang sebenarnya. 1 minggu kan panjang itu. Jadi minggu depan bulan Februari, sekarang bulan Maret masih panjang. April Pak Fadli. Oh iya. April. Sekarang Maret Pak Fadli. Oh iya. Masih ada 1 minggu lagi lah ya Bu ya. Iya, di awal April. Iya 1 minggu lagi. Jadi ada waktu Bu Rini nanti untuk mempersiapkan kembali membangkitkan kembali rasa percaya diri. Jadi untuk ini Bu Rini, untuk apa namanya nih? Untuk melaksanakan yang rencana Bu Rini itu kan nggak mungkin Bu Rini sendiri bisa. Nah, jadi ada nggak kawan yang bisa Bu Rini rekomendasikan untuk membantu nanti minta tolong lah istilahnya. Iya. Kalau untuk persiapan untuk yang apa nanti saya akan membawa rekan sejawat saya Pak Fadli karena di sini saya kan tadi untuk meningkatkan kompetensi ya judulnya pemateri tadi ya Pak Fadli. Yeah. Tapi di bidang IT Pak Fadli. Jadi memang terjunnya langsung ke perangkatnya langsung. Jadi supaya kerjasama saya dalam memberikan materi berhasil, mungkin Pak Fadli, saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk membantu nanti Pak Fadli. Mungkin begitu Pak Fadli. Iya. Jadi nanti dalam pelaksanaannya untuk memastikan percaya diri ini meminta bantuan teman sejawat yang ahli di bidang situ. Iya. Kalau bidang teknologi dia ahli, bidang penampilan dia ahli. Seperti yang orang seni budaya itu kan ahli dalam penampilan. Orang IT seni dalam membuat PowerPoint gitu. Jadi Bu Rini akan kerjasama dengan orang itu. Iya. Nah, itu mantap itu Bu Rini. Ya memang kita serahkan kepada ahlinya kalau kita mau jadi sukses. memang kita persiapkan dengan matang ya Pak Fadli. Iya. Mendampingi diri kita sendiri, kita juga butuh orang lain untuk mendampingi kita karena nggak mungkin kita sendiri bisa. Gitu. Iya Pak Fadli. Ya oke lah Bu Rini karena waktu ini waktu coaching kita ini nggak lama ini Bu Rini. Terbatas ya Pak Fadli. Terbatas. Jadi dari coaching kita tadi ini apa yang Bu Rini dapatkan? Alhamdulillah pada pagi ini saya sudah mendapat pencerahan nih Pak Fadli. Sudah menemukan solusi-solusi nih untuk mengurangi rasa gugup saya atau rasa kurang PD-nya saya, kurang percaya dirinya Pak Fadli. Jadi alhamdulillah saya sudah menemukan rasanya permasalahan ini Pak Fadli, solusi dari permasalahan saya ini Pak Fadli. Oh gitu ya. Iya, Pak Fadli. Jadi Bu Rini sudah bersyukur bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Rini dapat. Ya. Terakhir nih Bu Rini. Iya Pak Fadli. Rencana Bu Rini kan dalam minggu depan ini dilaksanakan. Iya. Semoga nanti pelaksananya minggu depan itu sukses. Ya. Tapi jangan lupa dengan doa juga Bu Rini ya. Karena yang kita kerjakan itu tidak lepas dari doa, tak lepas dari ridho dari Tuhan. Iya Bu ini. Yalah Bu Rini, terima kasih sudah menghadiri coaching kita pagi ini. Semoga sukses. Terima kasih Bu Rini, silakan. Ya, sama-sama Pak Fadli. Terima kasih. Alhamdulillah saya sudah mendapat pencerahan pada pagi ini ya Pak Fadli. Iya. Terima kasih banyak. Silakan lanjutkan tugasnya Bu Rini. Ya. Oke. Lamati Pak Fadli. Apa yang Bapak rasakan setelah coaching? Oh gitu. Iyalah Bu Riri. Setelah coaching ini saya merasa puas ini karena alur kita yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tadi saya sudah
memancing dengan pertanyaan apa tujuan dari Bu Rini, kemudian mengidentifikasinya apa masalahnya, kemudian kapan rencananya, dan apa bentuk pertanggungjawabannya. Jadi Bu Rini tadi sudah mengatakan semuanya dengan baik. Oh begitu ya Pak ya. Jadi tadi saya mengamati juga bahwa pada kegiatan tadi Bu Rini mengalami kurang nyamannya akibat belum terbiasa dan tidak percaya diri begitu ya Pak ya. Iya itu pertanyaan Jadi nantinya dengan dibuktikan dengan pertanyaan berbobot Bapak tadi, yaitu bekerja sama, beliau akan bekerja sama dengan rekan sejawat beliau. Jadi bentuk dari tanggung jawab beliau ke depan gitu, aksi nyatanya begitu ya Pak ya. Iya. Oke, berarti Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, jadi bagaimana nih pengembangan Bapak sebagai coach untuk ke depannya Pak? Iya, ya karena dalam coach ini kan sesinya ini kan terbatas, kemudian tidak seluruh pertanyaan itu bisa disampaikan. Jadi rencana saya untuk akan datangnya pertanyaan bobot ini akan saya tambahkan lagi, saya kembangkan lagi pertanyaan bobot agar kuci saya nanti lebih puas lagi gitu. Jadi dengan menambah bobot dari pertanyaan bobot nanti, saya akan bisa lebih menguatkan kuci saya nanti. Itu yang saya harapkan. Oke, baiklah Pak. Semoga berhasil ya Pak ya. Semangat terus. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu ya Pak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.